Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur Tuhan selalu nyata bagi kehidupan kita. Amin. Dalam kondisi sulit seperti apapun juga, percayalah dan ketahuilah bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Mari pagi ini pembacaan kita sudah sampai pada 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan berbicara mengenai kewaspadaan terhadap guru-guru palsu. Berbicara mengenai guru palsu, saudara, kita bicara tentang penyesatan. Penyesatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Karena penyesatan adalah tindakan yang sangat kejam dan dapat dikatakan sebagai tindakan terorisme, karena penyesatan itu akan menghancurkan kehidupan seseorang, baik kehidupannya sekarang ini maupun kehidupannya di masa yang akan datang. Penyesat itu teroris, saudara. Harus kita akui bahwa kalau kita mengatakan tentang teroris, pikiran kita langsung tertuju kepada tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kejam, sampai kepada pembunuhan yang sangat mengerikan. Itu yang sering kita pahami. Jarang kita memikirkan atau mungkin tidak pernah sama sekali menganggap bahwa penyesatan itu sama dengan terorisme. Penyesat itu teroris, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak ada yang lebih jahat daripada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya memberitakan kebenaran, tetapi pada faktanya apa yang diberitakannya adalah kesesatan, dan kesesatan itu akan membawa banyak orang menuju kepada kebinasaan. Ini teror, saudara. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, mereka menipu banyak orang, dan mereka membuat orang-orang berjalan menuju pada penghukuman kekal, menuju pada neraka yang sangat-sangat menakutkan itu. Neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Makanya Petrus meminta kita, mendorong kita, menasihati kita untuk waspada terhadap berbagai macam penyesatan. Waspada terhadap guru-guru palsu, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai pada akhirnya kita berjalan menuju kepada penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita mengingat pelajaran kita dari pasal 1, saudara, di akhir pasal 1, Petrus telah menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah, adalah dasar yang kokoh bagi iman kita, orang percaya.
Alkitab adalah dasar bagi iman dan kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang lain, hanya Alkitab, saudara. Sola Scriptura itu aja. Sekalipun ada banyak orang yang tidak puas dengan Alkitab, yang menambahkan pada Alkitab pikirannya sendiri, filsafat, psikologi, pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab menegaskan bahwa dasar yang kokoh dan satu-satunya dasar bagi kita adalah Alkitab yang adalah firman Allah. Amin. Ini yang harus kita pegang. Kita ingat bagaimana Petrus menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Sehingga dia menuliskan suratnya kepada jemaat. Karena dia ingin agar jemaat tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi di sisi lain Petrus juga menyadari, saudara, hadirnya penyesat-penyesat, guru-guru palsu. Yang merupakan ancaman yang serius bagi gereja Tuhan. Ini disadari oleh Rasul Petrus. Itu sebabnya, saudara, setelah pada pasal 1, dia mengajar kepada kita tentang apa yang telah kita peroleh dari Tuhan untuk hidup saleh, untuk hidup memuliakan Allah, dan dasar dari iman kita yaitu firman Allah. Maka pada pasal yang kedua, Petrus berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Dia membandingkan antara nabi-nabi yang benar, nabi-nabi Allah, nabi-nabi yang sejati dengan nabi-nabi palsu. Yang telah berabad-abad lamanya mengganggu umat Tuhan, mengganggu gereja Tuhan. Saudara, memang menarik sekali ketika Petrus katakan, demikian pula di antara kamu akan itu kan yang akan datang maksudnya. Seolah-olah pada masa Petrus belum ada guru-guru palsu. Tetapi tidak demikian maksud Petrus, karena kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat yang ke-13, ayat yang ke-15, ayat yang ke-17, pasal 3 ayat yang ke-5, ternyata nabi-nabi palsu sudah ada di antara umat Tuhan pada waktu itu. Lalu apa maksudnya dia berkata akan ada guru-guru palsu? Rupanya dia merujuk kepada nubuatan Tuhan Yesus mengenai kedatangan guru-guru palsu yang ditulis dalam kitab-kitab Injil. Dan itu menunjukkan, saudara, kalau Tuhan Yesus sudah menubuatkan adanya guru-guru palsu, artinya kedatangan guru-guru palsu, penyesat-penyesat, itu ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Ada di dalam kontrol Tuhan. Memang dinubuatkan sebelum kedatangan Tuhan penyesatan akan terjadi, saudara. Why? Bagi orang-orang yang mengadakan penyesatan, celaka. Bagi orang-orang yang tersesat, makanya gereja Tuhan harus waspada, harus hati-hati. Kita diingatkan untuk waspada terhadap penyesatan. Amin, saudara. Dalam pasal 2 ini, Petrus hanya menceritakan, menggambarkan tentang guru-guru palsu. Bagaimana kehidupan mereka, cara-cara mereka yang jahat untuk memasukkan penyesatannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Petrus menuntut gereja Tuhan untuk waspada dengan sungguh-sungguh, berjaga-jaga terhadap guru-guru palsu. Dan dia mengatakan waspadalah terhadap guru-guru palsu, karena apa? Kehadirannya akan mendatangkan kehancuran rohani dan menimbulkan kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Mungkin ada yang bertanya apakah berita ini relevan untuk kita? Sangat relevan, amin, saudara. Masa-masa sekarang ada banyak penyesatan. Makanya mari saya harap kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan saya akan mengemukakan dari teks ini saja, dari 3 ayat ini saja, ada cukup banyak alasan kenapa kita harus waspada terhadap guru-guru palsu. Apa itu, saudara? Perhatikan yang pertama, saudara. Saudara, ternyata, saudara, kita harus waspada terhadap guru-guru palsu, karena guru-guru palsu itu adalah ancaman yang sangat serius bagi umat Tuhan.
ancaman yang sangat serius bagi saudara dan saya. Ini yang harus kita pahami. Coba saya membaca lagi ayat pasal 2 ayat 1 saudara. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Frasa ini menunjukkan bahwa Petrus sedang berbicara mengenai guru-guru palsu pada masa-masa perjanjian lama. Karena dia katakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil. Ini menunjuk kepada nabi-nabi palsu pada masa perjanjian lama yang telah mengancam kehidupan umat Allah, menghancurkan kehidupan umat Allah, dan dia mengingatkan, dan guru-guru palsu itu akan ada di antara gereja Tuhan sekarang ini. Kalau kita membaca di Alkitab, saudara, setan itu adalah penipu, setan itu adalah pembohong, setan itu adalah penyesat, setan adalah bapa segala dusta. Demikian kata Yohanes pasal 8. Amin. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, setanlah, iblislah, ular tua itulah yang telah menyesatkan Hawa di Taman Eden. Dan setan, iblis, ular tua melalui nabi-nabi palsu telah banyak menyesatkan orang-orang pada masa perjanjian lama. Ini sesuatu yang serius. Makanya Bapak Ibu kalau membaca dalam Ulangan pasal yang ke-13, Musa memperingatkan dengan keras umat Tuhan supaya tidak bersikap ramah terhadap penyesat. Apakah itu saudara kita, orang tua kita, anak kita. Kalau mereka penyesat, kita tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Wih, tampaknya serius sekali. Memang serius karena Musa menyadari guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu akan membawa kerusakan yang sangat hebat dalam kehidupan orang-orang percaya. Penyesatan akan merusak dan seringkali kerusakannya sangat besar dan tidak dapat diperbaiki. Coba kita baca Ulangan 13 ayat 6 sampai 10. Ulangan pasal 13. Saudara simak baik-baik supaya tidak salah mengerti, saudara. Apabila saudaramu laki-laki, ini saudara laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam. Perhatikan, membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik itu dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya. Maksudnya jangan ikut, jangan nurut, saudara. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah engkau mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kalau membaca ini rasanya kita kayak stres gitu, saudara ya. Kok ekstrim sekali ya, bunuhlah dia, lah tanganmu sendiri yang melakukannya. Ekstrim ya. Ini agama teroris ini. Ya. Tapi kenapa Tuhan menginspirasikan Musa untuk mengatakan itu, saudara? Karena Musa sangat menyadari dampak dari
nabi-nabi palsu. Kalau sudah ajarannya menginfeksi umat Tuhan itu sangat-sangat berbahaya. Itu sangat merusak dan itu sangat-sangat menghancurkan. Tapi berbeda dengan kita sekarang. Kita toleran, gak apa-apa wis. Masih ajarannya salah, pokoknya Kristen. Gak apa-apa wis salah iku pendetaku lho ya apa. Wis beno wis. Bagi Musa ini ancaman yang serius, tapi bagi kita seringkali kita tidak menganggap ini serius. Sehingga kita mengatakan doktrin itu enggak penting, ajaran sehat itu enggak penting. Yang penting itu apa? Kasih. Kita merangkul orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Kita merangkul orang yang tidak percaya bahwa Yesus manusia 100%, percaya Yesus adalah Allah 100%. Kita merangkul orang yang menolak Trinitas Allah dan banyak yang lainnya lagi. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh toleran. Amin, saudara. Kita bukan pembunuh, kita tidak membunuhnya, tetapi dengan tegas kita menolak setiap penyesatan yang membuat kita berbalik dari Allah yang benar dan menyembah kepada ilah-ilah dunia ini. Saudara, menarik sekali dikatakan bahwa guru-guru palsu ini akan ada di antara kamu. Ini juga bernada peringatan, saudara. Kita harus mengenali itu dengan jelas. Coba lihat dalam Kisah Rasul pasal 20, ayat 29-30, ini Paulus berbicara seperti itu. Kisah Rasul pasal 20, ayat 29-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Paulus juga mengingatkan, saudara, bahkan di akhir zaman Yesus berkata ada akan begitu banyak penyesatan akan terjadi. Itu sebabnya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ini ancaman yang serius. Kita tidak boleh mentolerir guru-guru palsu yang menyangkal doktrin dasar iman Kristen. Saudara bisa mengakses pengajaran dari rumah sekarang ini, asal punya kuota, punya gadget, aman, saudara. Hati-hati, banyak orang yang menolak Tritunggal, ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, kelahiran Yesus dari perawan Maria, kehidupannya yang tanpa dosa, kematian dan kebangkitannya, dan berita akan kedatangannya kembali. Ada banyak orang yang menambahkan keselamatan plus perbuatan baik. Kita harus tetap berpegang teguh bahwa iman sepenuhnya adalah anugerah Allah dan oleh iman saja. Dan itu semua ajaran yang kita terima dari Alkitab yang adalah firman Allah ini. Amin, saudara. Jangan kita bermain-main dengan kesesatan. Sebagaimana saudara jangan menganggap remeh racun, saudara. Sedikit racun tidak apa-apa, sedikit. Hati-hati, saudara. Kita nggak boleh meremehkan sedikit racun. Tidak apa-apa, dosa-dosa kecil, tidak apa-apa. Sedikit dosa jangan diremehkan. Amin, saudara. Apalagi tidak apa-apa, sedikit-sedikit menyimpang. Tidak boleh, saudara. Jangan berpikir hanya karena dia pendeta, jemaatnya banyak, lalu kita menganggap semua ajarannya benar. Hati-hati. Menganggap bahwa imannya kuat di dalam Tuhan, jangan, saudara. Kata Paulus, akan muncul di antara kamu penyesat-penyesat. Kalau udah labelnya pendeta rasanya nggak salah gitu ya, benar semuanya.
Saya penginjil, kita harus berjemaat di Berea, saudara. Kalau kita mendengar sesuatu, kita harus kembali membacanya di kitab suci supaya kita jangan tersesat. Ingat, sedikit racun itu berbahaya, sedikit dosa juga tidak boleh. Karena kita tidak mungkin bersekutu dengan Tuhan kalau kita tidak memenuhi standar kekudusannya yang telah kita terima dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hati-hati, sedikit penyesatan itu sangat-sangat berbahaya. Kita sama-sama waspada. Amin. Amin. Ini penting bagi kita, saudara. Kemudian, alasan yang kedua kenapa kita harus waspada terhadap guru palsu? Karena guru-guru palsu itu cara kerjanya halus, saudara, nggak kelihatan. Ya seperti kalau kita makan nasi goreng enak, nggak kerasa ya nasi goreng ini, nggak kerasa tahu-tahu habis gitu maksudnya. Saking halusnya kerjaannya, memikat, saudara. Tapi penuh dengan tipu muslihat. Ini yang harus kita waspadai. Kerja mereka dengan metode yang sangat halus tetapi menipu, menyesatkan. Coba kita baca lagi, saudara. Ayat pasal 2 tadi, 2 Petrus pasal 2, ayat yang pertama bagian B, dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Hati-hati, saudara, melalui omongan, melalui cerita, melalui apapun juga mereka akan berusaha memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata firman Tuhan, saudara. Dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka menggunakan cerita-cerita isapan jempol, cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang indah, cerita-cerita yang dibuat-buat, yang membuat telinga kita senang mendengarnya. Memang kalau orang pandai bercerita, menarik, wah aku kesaksian melihat Tuhan dibawa ke surga, dibawa ke neraka, pengalaman yang hebat-hebat. Telinga ini gatel, seneng ngerungokno, saudara ya. Saya pernah ada yang bilang gitu, Pak Doni khotbah itu lho Pak Doni, kesaksiannya seneng enak dirungokno. Tapi ini metode yang menyesatkan, saudara. Ayat yang ketiga katakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi kalau saya nggak pandai bercerita, bersyukurlah, amin saudara. Hanya menceritakan cerita kitab saja. Membacakan teks dan menguraikan saja. Jangan dipikir saya nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kalau udah begini, nggak berani cerita yang bukan firman Tuhan. Pada awalnya mereka menuduh para rasul memberitakan kuasa dan kedatangan Tuhan dengan dongeng-dongeng yang isapan jempol manusia, tapi Petrus mengatakan mereka menipu jemaat dengan cerita-cerita isapan jempol, saudara. Berbeda dengan nabi-nabi Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Allah, wahyu dari Tuhan, guru-guru palsu itu alat setan, saudara, untuk menyebarkan penipuan. Sesuatu yang tidak bisa diklarifikasi oleh Alkitab itu jangan dipercaya. Saudara, semalam Tuhan bicara sama saya, pagi ini saudara siapkan uang 1 juta dan nanti di depan kasih sama saya. Kalau tidak akan ada bahaya maut di mana-mana. Kalau mau selamat dari corona misalnya gitu. Taruh semua perhiasanmu di dalam gereja, engkau akan bebas dari corona. Mungkin begitu. Yang paling bahaya, saudara, guru-guru palsu ini menambahkan ajaran-ajaran dunia, konsep duniawi ke dalam Alkitab, dan itu enggak terasa. Alkitab itu dipelintir maknanya sedikit, dibuat sebuah perbedaan sedikit, tetapi dampaknya itu sangat-sangat menakutkan.
Ini kalau menjelaskan Alkitab tidak benar, ada kesalahan kecil, itu bisa menyesatkan. Saudara, kita bisa tersesat jauh dengan satu derajat saja melenceng, itu jauh sekali itu nanti perbedaan sasarannya. Saya pernah diajak menembak, kalau enggak tepat persis itu enggak sasaran. Mau merek sedikit aja, sudah enggak akan capai sasaran. Hati-hati mereka memasukkan konsep-konsep pikir manusia duniawi ke dalam Alkitab. Bukan mengeksegesa, mengeluarkan makna teks, tapi mengisi teks dengan pikirannya. Ini yang bahaya. Memang baca Alkitab, tapi bukan mengeluarkan makna Alkitab, tapi mengisi pikirannya pada Alkitab. Salah satu contoh, saudara, beberapa tahun yang lalu saya mengagumi salah satu pengkhotbah dari Asia. Saya suka sekali sama khotbahnya. Saya kalau sudah suka khotbah seseorang, saya tuh dengerin khotbah itu, khotbah-khotbah favorit saya banyak, saudara. Tapi lama-lama saya lihat ini kok mulai aneh gitu. Mereka mengajarkan self-esteem. Self-esteem itu artinya konsep harga diri. Bahwa kita ini hebat, kita bisa, kita punya potensi, kita harus begini, harus begitu. Pada akhirnya kamu harus mengasihi dirimu sendiri, cintailah dirimu sendiri. Itu konsep yang tidak ada di Alkitab, tetapi yang dimasukkan dalam Alkitab. Kadang mereka mengambil teks-teks Alkitab untuk mendorong seseorang untuk memiliki self-esteem, harga diri. Padahal kita diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Harga diri kita bukan diri kita. Harga diri kita Yesus yang tersalib. Amin, saudara. Harga diri kita Roh Kudus. Harga diri kita kebenaran. Kita ini bukan siapa-siapa kok mau pingin punya harga diri yang seperti apa. Saya berpikir itu beberapa tahun yang lalu. Dan sudah mulai 3-4 tahun yang lalu saya sudah berhenti mendengarkan khotbah-khotbah itu. Padahal saya mengaguminya. Ya, hati-hati. Kadang orang memahami Matius 22 ayat 37-40 menjadi salah. Ada hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatan, dan kasihlah sesamamu dengan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada orang yang memelintir itu. Kamu harus bisa mengasihi dirimu dulu sebelum kamu bisa mengasihi Tuhan. Kamu harus mengasihi dirimu sendiri dulu sebelum kau bisa mengasihi sesamamu. Hukumnya cuma 2, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tidak ada hukum mengasihi diri sendiri, tidak ada. Kalau kita mengasihi Tuhan itu sudah sama kita mengasihi diri sendiri. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita mengasihi sesama. Kadang dibalik itu, kamu gak akan bisa mengasihi Tuhan sebelum kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu gak akan bisa mengasihi sesama sebelum kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak, saudara. Kita mengatakan hanya ada 2 hukum, kasihi Tuhan, kasihi bukan 3, kasihi diri sendiri, tidak ada. 2 hukum. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sudah mengasihi diri sendiri. Dan kalau kita mengasihi sesama, kita sudah mengasihi diri sendiri. Karena Tuhan berkata, barang siapa mengatakan ada di dalam Tuhan tetapi membenci saudaranya, sesungguhnya dia hidup dalam kegelapan. Saya nggak bisa mengasihi sesama dengan tepat seperti Tuhan mau sebelum saya mengasihi Tuhan. Ukuran saya mengasihi Bapak Ibu Saudara adalah firman Allah. Amin. Bukan sentimen pribadi, bukan. Kasih bukan sekedar perasaan hangat emosi. Wah, aku seneng ketemu Om Doni. Bukan itu, tapi kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu, kasihilah pendetamu, kasihilah orang yang dengan sungguh-sungguh mengajarkan firman Allah kepadamu, kan begitu. Kalau saya kasihlah anak domba Allah, kasihlah jemaat, ajar dengan sungguh-sungguh, peluk mereka, rangkul mereka, kan begitu saudara, ukurannya kan begitu. Tapi dibolak-balik, sesuatu yang bukan dari Alkitab dimasukkan dari dalam Alkitab, seolah-olah itu dari firman Allah. Karena mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dipelintir sedemikian rupa
untuk memasukkan penyesatannya. Tapi tidak jarang orang tidak sadar kalau dia tersesat karena salah tafsir. Ini kita juga harus hati-hati. Amin, saudara. Amin. Jangan mau, saudara, harus mengasihi diri sendiri dulu sebelum bisa mengasihi Tuhan. Tidak. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi sesama, engkau mengasihi dirimu sendiri. Hanya ada dua hukum. Kasih Tuhan dan kasih sesama. Amin. Jadi dia menggunakan kitab suci, tetapi memelintir maknanya. Mereka tidak terus terang, saudara, tetapi mereka membawa kita kepada penolakan total kepada kebenaran firman Allah. Ingat, saudara, setan itu menyamar seperti malaikat terang. Bahkan nabi-nabi palsunya itu menyamar sebagai pembawa kebenaran. Ini yang harus kita waspadai. Coba 2 Korintus 11 ayat 13-15. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya, saudara. Ini keras bukan dari saya loh, saudara. Ini keras dari firman Tuhan. Dan kalau suara saya keras, saya baru makan roti tawar soalnya tadi, saudara. Jadi saya berenergi pagi ini. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita harus waspada terhadap guru-guru palsu karena ajaran mereka merusak. Ajaran mereka membawa kepada kebinasaan. Coba kita baca lagi ayat yang pertama bagian B. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ternyata ajaran bisa menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, tetapi ajaran yang sesat akan menuntun kita kepada kebinasaan. Makanya Paulus menegaskan kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang keempat, baca benar-benar Alkitabmu, baca dengan sungguh-sungguh, bertekunlah dalam membangun dan mengajar, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, supaya dengan demikian engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan pengajaranmu. Amin. Saudara, kalau mendukung nabi palsu, saudara mendukung penyesatan. Kalau saudara mendukung nabi-nabi Tuhan, saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Ini tim-tim yang pegang multimedia ini pekerjaannya luar biasa. Memang saya yang khotbah, tapi tanpa kerja mereka khotbah saya nggak akan didengar di seluruh dunia ini. Makanya terima kasih banyak untuk kesetiaannya melayani Tuhan di bidang multimedia. Semangat. Oh, mereka di atas diam-diam saja. Amin, saudara. Yang membelikan kamera, yang membelikan alat-alat itu, waduh, dampaknya luar biasa, saudara. Mungkin ada kamera-kamera yang tidak dipakai, boleh dibawa ke saya untuk membuat siaran-siaran, membuat studio-studioan begitu. Daripada berjamur di rumah, digunakan untuk pemberitaan firman kemana-mana. Untuk mempromosikan kebenaran. Amin, saudara. Kemarin saya ngomong sama istri saya, "Mah, ya apa ya aku ngomong, siapa ya yang punya kamera nggak dipakai, yuk kita buat studio, kita buat kelas pembelajaran tiap Sabtu mungkin, secara online. Kamera HP kurang mumpuni, misalkan ada yang punya handycam, kita bisa pakai bersama-sama. Kita bekerja sama untuk mewartakan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan." Amin, saudara. Kita buat studio,
Saudara, kenapa? Pengajaran sesat itu membinasakan. Kata sesat saja udah menakutkan. Saya pernah tersesat, saudara, dan itu menakutkan. Saya lewat jalan kecil, aduh gak tahu ini mau kemana ini ya. Tapi untung ujungnya jalan raya. Tapi kalau sudah sesat, sudah menakutkan, ujungnya membinasakan. Ini sangat-sangat mengerikan, saudara. Sesat dan membinasakan. Dan mereka tidak hanya sesat, tapi membinasakan. Dan ayat yang pertama bagian C mengatakan bahwa pada akhirnya mereka itu menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Saya baca ayat pertama bagian B lagi. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau ada orang yang mengajarkan kita dapat percaya Yesus untuk selamat, tetapi kita tidak harus mentaatinya, saudara kena perangkap penyesatan. Itu ajaran yang merusak, itu ajaran yang membinasakan. Yang penting terima Yesus, kamu selamat. Sekarang kamu mau mencuri, mau bersinah, mau menipu, mau berbuat jahat, akhirnya kalau yang menerima Yesus pasti masuk surga. Itu ajaran yang membinasakan. Kenapa? Ingat Matius 7 ayat 21, 22, 23. Orang bernubuat demi nama Tuhan, membuat mujizat. Tuhan berkata apa? Nyahlah kamu dari hadapanku, sebab kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Ini luar biasa, saudara, ngeri. Mereka akan dihukum karena mereka menyangkal penguasa yang telah membebaskan mereka dari dosa. Hati-hati. Semelok Yesus santai wes, gak usah ibadah, gak usah hidup benar. Pokoknya menerima Yesus kamu masuk surga. Jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya kepada maut. Membinasakan. Yang berikutnya, saudara, kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu karena pengaruh mereka sangat luar biasa. Sangat memikat, saudara. Lihat ayat yang kedua, saudara. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Mereka itu orang-orang yang memiliki banyak pengikut, saudara. Ini sudah dinubuatkan di Alkitab. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Mereka itu sukses, mereka berhasil. Bukankah orang berpikir bahwa kalau pendeta jemaatnya banyak, pasti itu imannya benar? Lihat sing gerejane jemaatnya titik itu imannya nggak beres. Justru heran, saudara, ya, yang menyesatkan itu banyak pengikutnya. Jadi jangan bangga karena banyak diikuti orang, tapi banggalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Jangan bangga pada mujizat-mujizat, tapi banggalah karena nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Kalau orang sudah membangun gereja yang besar, megah mewah, dianggap pemimpin yang sukses, belum tentu, saudara. Kalau orang udah labelnya pendeta, sudah naik Mercedes-Benz, gagah, itu pemimpin yang berhasil. Ajarannya pasti benar, tunggu dulu, saudara. Yang naik Honda 70 belum tentu salah ajarannya. Amin. Kadang kita salah mengukur itu, saudara. Sehingga kita, jemaatnya gede ini pasti benar ini, dirungokno, kita nggak teliti, kita nggak mengoreksi lagi. Bahaya itu. Guru-guru palsu itu selalu melayani daging, saudara.
nggak mau khotbah tentang dosa, nggak mau melawan dosa, nggak bicara penghakiman ilahi, neraka. Ada yang sempat saya dengar, kok Om Doni itu khotbahnya kok mati terus, saya neraka terus, kekekalan terus. Nah memang yang dibaca itu ya saudara, ayatnya bilang itu. Masa mau menjelaskan yang lain? Saya harap kita suka firman Tuhan, sekalipun menunya guru-guru palsu. Amin. Bukan menunya sukses, menunya hidup bahagia, berhasil, diberkati. Saudara malah teks ini enggak ada nih janji-janji hidup seneng. Itu coba baca di 1 Petrus, 2 Petrus, semuanya kok menderita, orang asing, bersyukur kekekalan, berkorban, waspada nabi-nabi palsu. Ya memang begitu saudara. Guru-guru palsu kedagingan semuanya. Dan mereka menyenangkan orang dengan mujizat, berkat dan luar biasa yang pokoknya mengenakan. Mereka tidak menyebut sesuatu yang mereka tidak suka dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti ajarannya. Kenapa? Karena memang pengajarannya memberi makan pada daging, saudara. Tidak semua orang suka yang rohani. Ini teguran tidak datang dari saya, saudara. Ini teguran datang dari firman Tuhan. Amin. Kita harus benar-benar memperhatikannya. Kemudian, kenapa kita harus waspada terhadap guru-guru palsu? Karena motivasi mereka tidak murni, saudara. Ya, sekali lagi saya baca ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, serakah. Hawa nafsu, keserakahan. Ini berasal dari keegoisan, kesombongan. Mereka mengeksploitasi jemaat dengan cerita-cerita bohong, cerita-cerita palsu untuk memuaskan diri sendiri. Orang bilang kalau khotbah nggak populer ini nggak laku. Saya pernah diundang khotbah Natal, sebelum khotbah itu keringat saya sejagung-jagung. Karena dia senior, dia bilang sama saya, Don, ojo nyinggung dosa ya. Terus khotbah apa Om? Berkat-berkat, sukses, hidup bahagia. Dalam hatiku, mau teks di mana sih ngono iku? Keringetan saya. Tapi berdasar saya dablek ya, setelah naik mimbar ya sudah ada dalam kekuasaan saya ya, saya yang berkhotbah. Saya itu tidak diundang lagi ya sudah, saudara ya. Mau apa lagi? Selalu ada hubungan antara ketidakmurnian dengan penyesatan, saudara. Kalau orang sudah teologianya sesat, hidupnya pasti enggak murni. Amin, saudara. Amin. Kalau orang bilang, enggak apa-apa wis, pokoknya percaya masuk surga wis. Sejukuan duwe iku, kapan maneh, pung ini kesempatan. Mari ngono minta ampun sama Tuhan. Mensos terdakwa, saudara. Berapa? 24 atau 34 miliar itu anak Tuhan katanya. Tak apa-apa wis. Nikmati ae wis rayuan ae. Mari ngono berlutut. Allah mengerti. Allah peduli. Terus gitu? Gak apa-apa nyontek kok, yang penting lulus. Mari lulus, suara satu berdoa. Bapak ampuni, kan begitu. Aduh, hati-hati saudara. Kalau udah teologianya gak benar, hidupnya pasti gak benar. Kalau hidupnya gak benar, gak akan cinta kebenaran. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kegelapan tidak akan pernah mau datang kepada terang. Yang berikutnya saudara. Waspada terhadap guru-guru palsu. Kenapa? Karena gaya hidup mereka itu mengakibatkan nama Tuhan dinodai. Kebenaran dihujat orang. Kebenaran dicemarkan oleh hidupnya.
Kembali saudara ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara, jalan kebenaran akan dihujat. Iman Kristen itu adalah jalan kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita hidup secara duniawi, berbuat dosa, maka kita akan membuat kebenaran itu dihujat oleh orang. Gimana kalau pendeta-pendeta punya kasus perselingkuhan sampai masuk ke Pantai Costa Pos dan lain sebagainya. Orang bilang apa? Sekarang ini lagi rame sidang masalah aset, saudara. Berebut. Apalagi yang mengaku pemimpin rohani kemudian jatuh dalam dosa yang mengerikan, itu nama Tuhan akan dihujat. Ya, pejabat-pejabat Kristen yang melakukan korupsi itu membuat nama Tuhan dihujat. Dulu orang percaya bendahara itu Kristen, jujur. Seneng aku lihat bendahara ini wong Kristen. Catatannya mbak isini duit podo. Tapi sekarang pejabat Kristen masuk bui, terancam hukuman mati karena itu uang sosial, uang bencana. Yang terakhir saudara, karena kita nggak boleh lama-lama. Ini sudah lama ya. Memang pendeta tuh nggak tahu diri, suka ngomong. Tapi kalau ngomong bener nggak apa-apa saudara ya. Terakhir saudara. Kenapa kita harus waspada terhadap guru-guru palsu? Karena guru-guru palsu hanya akan mendatangkan kehancuran rohani. Hanya akan mendatangkan kehancuran rohani. Ayat 1. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Dikatakan ayat yang ketiga, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Petrus 3 ayat 7 berbicara tentang penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara, kebinasaan orang-orang fasik, guru-guru palsu tidak penghukuman sekarang, tapi itu bicara tentang penghukuman kekal, saudara. Mereka akan tetap ada selama dunia ini ada, tapi ketika dunia ini berakhir, mereka akan masuk dalam hukuman kekal untuk selama-lamanya. Satu ayat saja, Matius 25 ayat 46. Ada banyak ayat sebenarnya. Satu ayat aja dulu kita lihat, Matius pasal 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Hati-hati, mereka gak binasa sekarang, akan semakin banyak sekarang, tapi nanti akan mengalami kebinasaan kekal dalam neraka, dan orang yang mengikutinya akan mengikuti ke sana juga. Kebinasaan tidak akan tertunda. Siap akan menghancurkan orang-orang yang menyangkal Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya saudara, akan ada di antara kita guru-guru palsu. Mereka mengajarkan ajaran yang sesat dan mereka akan menuntun orang yang mengikutinya dalam penghukuman yang kekal. Maka mari firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini, waspada. Amin. Waspada, waspada. Banyak baca Alkitab, kembali kepada firman Allah, dan mari kita dengar-dengaran kepada firman yang berasal dari kebenaran Tuhan. Sama-sama kita berdiri.